Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di hari yang ke-23 Ramadan 1441 Hijriah. Dalam suasana sekarang, pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, aktivitas kita sudah mulai orientasinya tentang untuk dunianya tentang persiapan hari raya, dan untuk akhiratnya terkait dengan zakat fitrah. Dan itu pula luar biasanya Ramadan dan Syawal ini menjadikan kita merasakan sensasi dua perkara sekaligus. Sepanjang Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk punya pengalaman spiritual tentang bagaimana saudara-saudara kita yang miskin hidup dalam keadaan lapar dan tetap beraktivitas. Di penghujung Ramadan, Allah berikan sensasi yang kedua kepada setiap orang, baik kaya atau miskin, untuk merasakan bagaimana nikmatnya menjadi orang yang memberi, kaya ataupun miskin. Maka ada perasaan menjadi lapar, ada perasaan untuk berbagi, dan itu bertemu di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Karena sekarang sedang ada juga beberapa perbincangan terkait dengan zakat fitrah ini. Ada beberapa hal sebagai catatan dan pengetahuan kita saja, bukan untuk memaksakan pemahaman, untuk kita paham di mana posisinya. Yang pertama, dari sisi sejarah, kewajiban zakat fitrah dengan kewajiban puasa itu turun di tahun dan di waktu yang sama. Makanya kalau kita baca di dalam Al-Quran, ayatnya itu hampir berdampingan antara ayat kewajiban puasa dengan ayat kewajiban zakat dari sisi sejarah. Yang kedua, zakat fitrah. Zakat ini secara umum terbagi dua kategori. Ada zakat mal yang terikat dengan harta, dan yang kedua ada yang dinamakan zakat badan atau kita sebut dengan zakat fitrah. Dia mengikut badan. Maka terjadi dua perbedaan yang kontras pula. Zakat harta, dia mengikuti status di mana harta itu berada, disitulah zakat itu ditunaikan. Misalnya saya punya sawah di Aceh Selatan, digarap oleh kerabat dan warga di sana, hasil panen mencapai nisab, wajib zakat. Maka zakat dari hasil sawah tersebut tidak boleh oleh saya sebagai pemilik minta agar dikirimkan ke kota Madiacet Keung. Tidak boleh, itu tetap harus dibagi kepada fakir miskin yang ada di daerah di mana lokasi sawah itu berada. Begitu pula kita yang sekarang ini tinggal di Banda Aceh,
di Kecamatan Lungbata, di Kampung Cat Masjid. Mungkin kampung asal kita beda-beda, dari barat selatan, ada yang ABG, ada yang ABS. ABG itu awak belah di Grute, ABS itu awak belah di Selawah. Terserahlah. Tapi kita sudah tinggal di sini. Jadi saat kita mencari nafkah di sini, ini terkait dengan harta. Zakat harta kita ditunaikan di dalam wilayah Kota Banda Aceh, tidak boleh dibawa pulang ataupun dikeluarkan ke daerah yang lain. Ini kecenderungan yang paling sering didapati pada pelaksanaan zakat. Karena saya asalnya dari Aceh Selatan, beraktivitas ekonomi di Banda Aceh ataupun Aceh Besar ataupun di Kota Madia Cot Keeng sampai nisab, lalu saya ambil nisab zakat itu saya bawa ke Aceh Selatan untuk saya bagi kepada kerabat-kerabat saya di sana. Alasan saya sangat masuk akal, karena kerabat-kerabat saya di sana lebih membutuhkan daripada orang-orang yang di sini. Maka untuk hal-hal seperti ini, karena dulunya saya juga di Baitul Mal Kota Banda Aceh sebagai wakil ketua Dewan Pengawas dengan Bapak Dr. Agani Isa sebagai ketua, sering kita hadapi. Jadi yang kita harus memilah, ingin menunaikan kewajiban atau ingin membantu kerabat, atau kedua-duanya sekaligus. Kalau kerabat kita ada di lokasi di mana kita mencari nafkah, sungguh bisa dilaksanakan dua hal sekaligus, menyalurkan zakat sebagai kewajiban dan membantu kerabat yang miskin. Masalahnya kerabat yang miskin saya itu di Aceh Selatan, harta zakat saya di Banda Aceh. Saya ingin bantu kerabat atau ingin bayar zakat? Kalau ingin bayar zakat, maka zakatnya di Banda Aceh. Tapi saudara saya sedang miskin, kalau mau bantu saudara yang di luar wilayah, ada dua cara. Yang pertama, minta saudara-saudara kita yang tinggal di daerah lain untuk pindah domisili ke Banda Aceh. Katakan, baik tinggal di Aceh Selatan, karena zakat saya tidak bisa dikirim ke sana, pindah saja ke Banda Aceh, jadi warga miskin di Banda Aceh, nanti saya salurkan. Jadi jangan hanya datang pada saat bagi zakat. Jadi memang tinggal domisili di Banda Aceh, diberikan. Atau cara yang kedua, usaha saya pindahkan ke Aceh Selatan, supaya bisa saya salurkan zakat saya ke mereka. Tapi kalau tetap usahanya di Banda Aceh dan kerabat yang miskin tetap di Aceh Selatan, ada cara yang ketiga, yaitu jual tempat usaha saya, uangnya saya bagikan kepada saudara saya. Kenapa? Karena saya ingin membantu kerabat, tidak boleh pakai harta orang lain. Sebab zakat di sini adalah hak fakir miskin yang ada di Banda Aceh. Jadi baru bisa saya bawa pulang ke Aceh Selatan. Cara yang memungkinkan adalah kumpulkan fakir miskin mustahik zakat di Banda Aceh, kemudian minta izin kepada mereka. Tentu saja untuk minta izin seperti ini kita harus berikan makan siang dulu, undang bocah uro ini. Barulah ketika perut mereka sudah kenyang kita umumkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sengaja saya undang kemari hari ini karena alhamdulillah sepanjang tahun ini beraktivitas ekonomi dan bisnis saya dapatkan keuntungan sekian dan adalah zakat sekitar 100 juta rupiah. Tentu mereka yang kenyang bertambah senang, 100 juta, 100 rohnya itu juta atau kamu merumpok dalam bayangannya. Kemudian dilanjutkan, maka sengaja saya undang bapak dan ibu kemari untuk minta izin karena zakat yang 100 juta ini mau saya bawa pulang ke Aceh Selatan. Hanya kira-kira apa kejadian berikutnya? Tentu saya akan diantarkan ke unit gawat darurat terdekat. Kenapa? Begini Pak Ustaz, masalah zakat Anda yang 100 juta hak kami salurkan untuk kami. Bahwa ada kerabat Anda yang miskin di Aceh Selatan, silahkan jual usaha ini bawa pulang ke sana, bagi-bagi kepada mereka, itu harta Anda. Tapi yang zakat ini harta kami. Makanya zakat itu dalam Islam bukan kedermawanan orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Zakat itu adalah hak fakir miskin yang wajib diambil dari harta orang kaya. Walladzina fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka yang di dalam hartanya itu terdapat hak. Lis-sa'ili, hak siapa? Orang miskin, baik dia itu meminta-minta, wal mahrum ataupun yang tidak meminta-minta. Maka kewajiban pemerintah, kewajiban negara memastikan hak fakir miskin dari harta orang kaya ini tertunaikan. Makanya tidak boleh ambil zakat itu hanya duduk manis menerima setoran zakat saja. Dia wajib memastikan di kampung Cat Masjid ini rumah tangga kaya mana yang belum tunaikan zakat.
Oh, rumah pulan di lorong pulin itu belum berikan zakat, amilnya harus datang. Pak, nyapakah Nabi dekat lah. Kenapa? Karena itu bukan kedermawanan orang kaya, itu memang hak fakir miskin, dan tugas pemimpin adalah memastikan hak-hak itu tertunaikan. Li'i'ta'i kulladzi haqqin haqqahu. Nah, tinggal ditanyakan pada yang bersangkutan. Nah, Pak, menurut catatan kami Anda wajib zakat tahun ini lebih kurang sekitar 10 juta rupiah, tapi belum ada laporan diantarkan ke kami. Pertanyaannya, kami jemput baik-baik atau kami suruh ambil secara tidak baik-baik? Kenapa? Karena itu hak orang lain. Makanya dalam Islam, apabila ada warga miskin mencuri di rumah orang kaya yang tidak bayar zakat sebatas nisab, itu digugurkan hudud hukuman potong tangan. Kenapa? Karena dia tidak sedang mencuri, hanya sedang mengambil haknya saja. Nah, berikut dengan pintu rusak sedikit. Ya, hanya itu saja. Ya, kenapa? Itu hak fakir miskin di dalam harta orang kaya yang tidak ditunaikan. Nah, maka ini peraturan dalam Islam. Ini terkait dengan zakat harta. Di mana lokasi harta itu berada, di situ disalurkan. Sedangkan yang kedua, yang kita bicarakan ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu mengikut badan. Di mana badan kita berada pada saat jatuh temponya, di sanalah zakat itu wajib. Misalnya, saya tinggal di Kota Madia Cetkeeng, karena jadwal khatib salat Id di wilayah Pidi, ABS barangkali. Tentu saja karena di sana kampung mertua saya, ingin buka puasa terakhir bersama dengan keluarga mertua. Berangkat dengan istri dan anak-anak. Sebelum matahari terbenam, saya sudah berada di sana. Sampai sholat Id saya di sana. Maka kewajiban zakat fitrah saya ada di sana. Tapi masalahnya di kampung tempat saya tinggal, di Lam Alucut itu, makanya saya bergelar LC ya, Lam Alucut. Nah, di kampung saya itu sudah dipungut zakat fitrah sejak tanggal 25 Ramadan sampai paling telat 27 Ramadan. Rupanya saya sudah bayar zakat di Lam Alucut, lalu berangkat pulang ke sana. Sah zakat ini sebab dalam aturan mazhab Syafi'i sudah boleh bayar zakat fitrah sejak malam 1 Ramadan. Bukan 25, bukan 28. Sejak 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Tapi Maliki dan Hambali menyatakan paling cepat zakat fitrah 27 Ramadan. Sebab Rasulullah tidak pernah bayar zakat fitrah kecuali di pagi hari raya. Yang ada praktek para sahabat setelahnya, ada yang mempercepat malam hari raya atau 1-2 malam sebelumnya. Tapi kalau ikut mazhab Imam Hanafi, zakat fitrah 2 tahun yang akan datang sudah boleh dibayar sekarang. Ya, tinggal kita ikut yang mana. Ya, makanya ketika kemarin ada pemerintah Pak Kiai Ma'ruf menyatakan mohon segera bayar zakat fitrah, ada referensinya, sah-sah saja. Tapi catatan bahwa kita berada di tempat di mana zakat fitrah itu disalurkan pada saat jatuh tempo waktu wajibnya. Nah, karena saya sudah bayar di Cetkeeng, hari terakhir Ramadan saya meninggalkan wilayah Cetkeeng menuju ABS belah di Selawah, buka puasa di sana kewajibannya. Tapi yang sudah bayar di sini, yang di sini tidak sah, yang wajib di sana. Maka saya harus bayar sekali lagi di sana, karena di sana tempat jatuh temponya. Sudah bayar di sini, kalau tidak ingin rugi, oke, sampai ke Sigli buka puasa. Setelah buka puasa balik lagi ke Banda Aceh sebentar, untuk sah saja bayar zakat fitrah. Kemudian balik lagi ke sana. Maaf Bandung, zakat fitrah saya dengan keluarga yang 4-6 orang, suami istri dan anak-anak ini, dibandingkan dengan biaya pulang pergi naik mobil sendiri ke sana, maka minta-minta penyakit. Atau cara kedua, sebelum pulang ke sana saya temui Pak Keciknya, panitia zakat. Pak Kecik, saya kemarin sudah antarkan zakat fitrah ke Menasah. Oh alhamdulillah, aku benar. Rupanya saya mau buka puasa terakhir di Sigli, Pak Kecik. Jadi menurut aturan zakat fitrah saya itu nggak bisa di sini, harus di Sigli. Jadi tolong yang sudah saya berikan kemarin itu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi, karena saya mau bayar zakat fitrah itu di Sigli. Boleh, itu hak kita, wajib dikembalikan. Boleh kita minta, syaratnya kalau tidak punya malu. Menyedok baksa bosak berus tajam pakai Pak Kecik, itu insya Allah surat keterangan apapun tidak akan keluar lagi dari kantor desa. Maka anggap saja yang sudah kita bayar di lokasi tersebut sebagai biaya sosial numpang hidup selama ini.
itu anggap saja sedekah, maka wajib bayar sekali lagi di sana. Dan itu tidak pernah tersosialisasikan selama ini, padahal kita di Banda Aceh ini mayoritasnya adalah masyarakat urban, datang dari daerah tinggal di sini. Hari raya biasanya mudik pulang kampung, kecuali tahun ini tidak diizinkan mudik, pulang kampung masih boleh, mudik tidak boleh. Ini jadi masalah kita. Maka bayar zakat fitrah di mana posisi badan berada. Masalah yang kedua tentang zakat fitrah ini, apalagi dalam kondisi tidak boleh mudik ini, ada sebagian anggota keluarga, anak-anak kita barangkali yang sedang menuntut ilmu di luar daerah, di Pulau Jawa, di Sumatera Utara ke atas dan lain sebagainya, atau di luar negeri. Zakat fitrah wajib dibayar oleh orang yang bertanggung jawab nafkah terhadap yang bersangkutan. Maka kalau di rumah kita ada istri, ada anak, ada adik, ada kemenakan, termasuk ada pembantu, maka semua yang makan dari dalam periuk kita tersebut, kita yang bertanggung jawab untuk membayarkan zakat fitrahnya. Jadi yang tanggung jawab nafkah pada kita. Sedangkan anak yang sudah merantau, secara teori itu nafkahnya mandiri, dia wajib bayar zakat fitrahnya sendiri di perantauan. Maka kalau ingin anak-anak mampu bayar zakat fitrah di hari raya, kirimkan biaya kepada mereka sebelum jatuh tempo. Katakan, nah ini dikirim biaya lebih sedikit untuk kamu mampu bayar zakat fitrah. Ternyata karena proses satu dan lain hal, kiriman itu macet karena jaringan internetnya mogok, nggak sampai uangnya. Malam hari raya, anak kita dalam posisi jangankan untuk bayar zakat fitrah, untuk makan besok saja tidak ada. Maka tidak boleh orang tua di kampung bayar zakat fitrah di sini karena badannya di sana. Tapi anak saya sedang tidak punya uang Pak Ustaz. Kalau begitu dia datang ke panitia zakat untuk minta hak ibnu sabil. Nah, dia berhak terima zakat. Malu saya Pak Ustaz, saya kepala dinas di sini, masa anak saya terima zakat? Itu persoalan lain. Bahwa Anda di sini kaya, belum tentu anak di perantauan jadi orang kaya. Karena dalam perantauan nafkahnya itu mandiri, hidup sendiri. Ini jadi catatan. Maka anak-anak di perantauan bayar zakat fitrahnya sendiri. Bila tidak mampu, dia berhak terima zakat fitrah dalam perantauan dalam status sebagai ibnu sabil. Walaupun ayahnya di kampung orang kaya, tapi dia dalam perantauan adalah orang miskin. Sebab zakat ini melihat kebutuhan. Maka bahkan orang yang paling kaya di Indonesia pun bisa berhak mendapatkan zakat fitrah di malam hari raya. Misalnya Abu Rizal Bakri, malam hari raya naik helikopter jalan-jalan ingin pantau keadaan, sampai ke Pulau Aceh, terdamparlah helikopternya di Pulau Aceh, minyak kabeh kena wow Jawa ke Hanapeng. Tapi dia sangat kaya, orang terkaya di Indonesia. Tapi masalahnya orang-orang kaya ini tidak pernah bawa uang, mereka hanya bawa kartu saja, kartu kredit, kartu debit, ATM dan lain sebagainya. Pertanyaannya, di Pulau Aceh ho tak kartu, nggak ada mesin ATM di sana. Nah, maka malam itu karena beliau sadar ini malam hari raya, orang sedang bayar zakat fitrah, boleh Abu Rizal Bakri datang ke menasah-menasah terdekat, lapor, Pak Kecik, saya Abu Rizal Bakri, orang terkaya di Indonesia. Nah, tanya oleh Pak Kecik, pupuk kan melakai zakat fitrah ujun. Untuk apa? Karena saya adalah ibnu sabil, mau kembali ke Jakarta, helikopter saya mogok, mau beli minyak, mau beli bayar ini itu, tidak punya uang. Maka beliau berhak terima zakat fitrah sebagai ibnu sabil. Seberapa banyak? Sebatas uang yang cukup mengantarkan beliau ke lokasi hartanya yang terdekat. ATM terdekat itu di Penayung. Maka berapa ongkos sewa bot untuk ke Penayung? Makanya zakat itu bukan melihat Anda kaya atau miskin, tapi melihat kondisi Anda pada saat jatuh tempo itu kaya ataupun miskin. Ini jadi masalah. Makanya ada orang miskin yang wajib zakat fitrah, dan ada kalanya orang kaya berhak terima zakat fitrah. Kenapa? Karena logikanya di masyarakat kita yang sering menyetok makanan pokok, beras, padi, itu orang-orang miskin, ekonomi menengah ke bawah. Stok beras di lumbung mereka itu penuh. Sedangkan orang kaya nggak pernah stok makanan. Paling banyak beras yang mereka miliki sebatas yang ditampung oleh Kosmos. Tempat menyimpan beras itu, rice box, tempat menyimpan beras. Paling-paling kan sabota kan. Dan ternyata karena tidak pernah dicek stoknya, di malam hari raya hanya tinggal sabuh mau beli beras, toko-toko tutup pada malam itu. Besok sudah hari raya. Maka boleh jadi orang kaya seperti ini malam itu berhak untuk terima zakat fitrah.
Apa janji orang kaya terima zakat lama? Itu sah terima zakat fitrah karena status mereka sebagai orang miskin. Tapi dia banyak uang, roboh tu peng paju. Roboh peng tu bungah. Jadi ini menjadi persoalan catatan bagi kita bahwa zakat fitrah wajib di tempat di mana badan kita berada di malam hari raya. Tapi kalau memang kita berdomisili di cot masjid dan malam hari raya tetap ada di sini, bahwa antara saat kita bayar zakat fitrah dengan malam hari raya kita kelayapan kemana-mana dalam kondisi normal barangkali. Malam pertama Ramadan kita bayar zakat fitrah, malam kedua kita berangkat ke Jakarta, malam ketiga ke New York, kemudian ke Amerika, habis bentuk-bentuknya duit. Tapi malam hari raya sampai kemari nggak ada masalah, selesai zakat fitrah. Nah, maka mempercepat di tempat di mana kita berada pada saat jatuh tempo waktu wajibnya. Nah, persoalan yang ketiga terkait dengan zakat fitrah. Inilah kisruh antara yang bayar pakai beras dengan yang bayar pakai uang. Prinsip dasarnya zakat fitrah itu yang disepakati oleh jumhur, bukan disepakati oleh semuanya. Mayoritas para ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok yang berlaku di negeri di mana kita berada, bukan makanan pokok kita. Misalnya ada kita warga cot masjid ternyata menikmati Ramadan dan Idul Fitri di Arab Saudi ketika masih memungkinkan untuk umrah Ramadan dulunya. Malam hari raya kita di Arab Saudi. Zakat fitrah yang kita keluarkan bukan beras. Kenapa? Karena yang berlaku makanan pokok di sana adalah gandum. Maka yang kita bayar gandum. Atau sebaliknya, ada duta besar dari Arab Saudi, malam hari raya ada di Cot Keung. Maka saat jatuh tempo wajib bayar zakat fitrah, dia wajib keluarkan zakat fitrah sesuai makanan pokok yang berlaku di tempat dia berada. Maka dia harus bayar dalam bentuk beras. Min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum, dari pertengahan makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Maka yang makanannya beras kualitas tinggi, zakat fitrahnya kualitas tinggi. Yang makanannya kualitas sedang, zakat fitrahnya kualitas sedang. Yang makanannya nasi pokok, makanan pokoknya beras campur batu, beras jatuh, maka zakat fitrahnya beras jatuh. Ini seharusnya demikian. Muncullah masalah kedua dari persoalannya ini, yaitu ketika beras zakat fitrah itu dikumpulkan di menasah dan di masjid, kualitas tinggi, sedang dan rendah kumpul, diaduk oleh panitia, hilang kualitasnya, menjadi kualitas campur aduk. Makanya ada persoalan pada zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah itu tidak sempat dibentuk kepanitiaan kalau memang kita tunaikan sesuai dengan ketentuan. Bagaimana melaksanakan kepanitiaan kalau jatuh tempo waktu wajib terbenam matahari dan harus sudah selesai disalurkan sebelum sholat Id? Kurang dari 14 jam zakat itu sudah harus tuntas, nggak mungkin. Maka di zaman Rasulullah tidak dibentuk panitia zakat fitrah, masing-masing bayar zakat sendiri-sendiri, tidak dikoordinir karena sulit untuk mengkoordinir zakat fitrah dalam waktu yang sangat singkat. Cuma kita sekarang semuanya perlu panitia. Maka saat kita bentuk kepanitiaan, muncullah masalah beras yang bercampur aduk tadi hilang kualitasnya. Ini menjadi persoalan bagi kita, hilang kualitas. Jadi yang seharusnya fakir miskin terima beras kualitas baik, tiba-tiba bercampur aduk dengan kualitas yang di bawahnya. Ini menjadi sebuah persoalan. Ketika dipilah-pilah kualitas baik, sedang dan rendah, menjadi masalah lagi saat dibagi. Yang baik untuk siapa, yang sedang untuk siapa, yang rendah untuk siapa. Timbul lagi tuh, mah ini apa gecik cigejuk yang gagal cideraro. Itu juga menjadi masalah. Nah, inilah rumitnya persoalan terkait dengan zakat fitrah. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Itu belum lagi pendataannya, sulit, agak rumit pada persoalan demikian. Tapi oke lah, kita kembali pada persoalan dasar, itu teknis nantinya. Persoalan dasarnya zakat fitrah itu dalam bentuk makanan pokok. Satu-satunya imam mazhab yang menyatakan zakat fitrah boleh dalam bentuk harga ataupun uang adalah Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi ini dikenal di kalangan ulama Islam sebagai pakar rasio. Beliau banyak membangun mazhabnya itu berdasarkan logika, disebabkan beliau tinggal jauh dari sumber hukum, jauh dari Mekah dan Madinah tempat para sahabat Rasulullah hidup untuk menerima riwayat-riwayat hadis. Dan Imam Hanafi menyatakan beliau tidak terima riwayat hadis ahad, hadis-hadis yang mutawatir. Maka akhirnya beliau membangun mazhabnya itu berdasarkan logika rasio. Jadi kata beliau, kalau melihat pada hadis Nabi, zakat fitrah itu tuhratan lis-shaimin minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin.
untuk mensucikan orang yang berpuasa dari praktek-praktek yang sia-sia, dan untuk bekal makanan kepada orang miskin. Satu. Yang kedua, ada hadis Nabi, aghnuhum 'anil musa'alati fi hadzal yaumi. Berikan kecukupan kepada orang-orang miskin agar tidak meminta-minta di pagi hari raya. Logikanya, memberikan kekayaan tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Untuk orang kaya, kekayaannya tidak lagi dalam bentuk harta, yang mereka butuhkan makanan pokok. Untuk orang miskin yang punya makanan pokok, kebutuhan mereka adalah uang untuk membeli pakaian. Nah, tapi kalau kembali kepada prinsip, saat kita perdebatkan lebih prinsipil, sebenarnya hari raya itu lebih perlu pakaian baru ataukah lebih perlu makanan untuk dinikmati? Maka logisnya, lebih dapat kita nikmati hari raya dalam keadaan perut kenyang sekalipun telanjang daripada berpakaian indah tetapi perut keroncongan. Makanya hari raya itu identik dengan hari makan-makan. Saking pentingnya makan di hari raya, sehingga berpuasa di hari raya itu diharamkan. Hanya diharamkan puasa 5 hari dalam setahun, dan kelima hari itu terkait dengan hari raya. 1 hari di Idul Fitri dan 4 hari di Idul Adha. Diharamkan. Kenapa? Benar-benar di hari raya itu harus bersukacita dengan makan dan minum. Tidak boleh dirusak suasana hari raya dengan berpuasa. Maka yang lebih dibutuhkan makanan. Tapi orientasi kita sekarang justru pada pakaian. Maka apa yang terjadi? Saat zakat fitrah kita salurkan lebih cepat kepada mustahik, fakir dan miskin, warga-warga miskin yang menerima zakat fitrah ini, begitu menerima beras umpamanya, maka beras zakat fitrah yang mereka terima ternyata segera disalurkan ke toko-toko pakaian terdekat, diganti. Maka akhirnya pagi hari raya mereka tetap tidak punya makanan. Satu. Masalah yang kedua, ketika kita salurkan lebih cepat, orang miskin mustahik, andai kata zakat fitrah itu mereka terima di malam hari raya, 1 sak umpamanya 15 kg, suami istri dan anak-anak, maka 15 kg di malam hari raya itu utuh milik mereka karena mereka terima di malam hari raya. Ternyata zakat fitrah kita bayar lebih cepat, 28, 29 Ramadan. Jatuh tempo waktu wajib malam hari raya. Ternyata saat matahari terbenam hari terakhir Ramadan di malam hari raya, di rumah warga miskin ini sudah ada beras 1 sak, 15 kilo. Maka orang miskin ini dianggap kaya karena punya nisab untuk bayar zakat fitrah. Maka wajib dikeluarkan lagi beras itu. Berapa orang anggota keluarga? Suami, istri dengan 2 orang anak karena masuk KB. 4 orang. 4 kali 2,8 kg, hampir 12 kilo dikeluarkan lagi, tinggal 3 kilo milik orang miskin. Maka saat kita bayarkan lebih cepat, ada 2 kemungkinan yang tidak mereka nikmati. Boleh jadi beras itu dijual, mereka beli pakaian. Boleh jadi beras itu tetap di rumah, tapi dengan risiko malam hari raya mereka wajib bayar zakat fitrah dari beras yang ada di rumahnya. Maka sama dengan kita sedang mengurangi hak fakir miskin. Andai kata kita tunda penyalurannya itu di malam hari raya, sungguh 1 sak itu utuh milik mereka, tidak harus dikeluarkan lagi. Ini tidak ada yang membicarakan, padahal itu terkait dengan aspek-aspek sosial dan aspek keagamaan. Ini harus kita pelajari dengan lebih baik. Nah, jadi kembali pada uang dan beras tadi, jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali yang menyatakan bayar zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok, nisabnya sama, 1 sak. Sak itu sukatan orang Arab. Kalau dikonversi dalam ukuran kita sekarang, umumnya di Aceh itu disebut variasi tengah lebih becut. Masalahnya, takaran yang kita pakai sekarang bukan sukatan, tetapi dalam bentuk timbangan. Sedangkan zakat fitrah ini standarnya adalah sukatan. Sak itu sukatan, bukan timbangan. Mengkonversi antara sukatan dengan timbangan itu akan bervariasi. Maka waktu kecil-kecil saya dulu ada jebakan Batman, pertanyaannya, sekilo besi dengan sekilo kapas, mana yang lebih berat? Beras sekilo dengan besi sekilo, kapas sekilo dengan besi sekilo, mana lebih berat? Sama. Kalau ukurannya, pertanyaannya mana lebih berat. Tapi kalau diganti pertanyaan, besi sekilo dengan kapas sekilo, mana lebih banyak? Banyak kapas. Kenapa? Karena bobotnya itu, masanya itu ringan.
Maka beras ini saat kita konversi ke dalam bentuk timbangan itu akan sangat dipengaruhi oleh kering dan basahnya. Kalau sekarang sedang musim hujan lembab begini, maka tentu akan lebih berat dalam timbangan. Nah, yang paham ukurannya itu orang Arab. Kita dulu hanya menggunakan ukuran, rata-rata hampir seluruh Indonesia ikut Kementerian Agama Pusat, 2,5 kg dalam bentuk beras makanan pokok atau harga 2,5 kg. Luar biasanya ketika saya baca referensi yang ditulis oleh orang Arab kontemporer, ada Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau coba konversi timbangan satu sa' itu ke dalam timbangan. Beliau isi beras satu sa', dituang ke dalam timbangan, ternyata bukan 2,5 kg, melainkan 2,6,8 kg, hampir 2,7 kg. Dan kita tahu negeri Arab itu kering. Nah, tapi kalau di negeri yang lembab bisa berubah. Makanya dulu tahun 2012 saya sedang menyampaikan tausiah di aula lantai 4 Balai Kota. Tiba-tiba masuk SMS dari kawan-kawan Baitul Mal. Nah, karena di telepon tidak sangkat, SMS, Ustaz, kami sedang menuju kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh untuk membicarakan besaran zakat fitrah. Mohon sarannya. Saya balas, usahakan dua perkara. Yang pertama, yang bayar zakat fitrah dalam bentuk beras jangan kurang dari 2,7 kg. Yang kedua, yang bayar dalam bentuk harga tidak boleh kurang dari harga 3,8 kg, karena yang menyatakan boleh bayar dalam bentuk uang adalah Imam Hanafi, dan Imam Hanafi sa' beliau itu lebih besar. Kalau ditimbang ke dalam sukatan menghasilkan bobot 3,8 kg. Jadi jangan sampai bayarnya seharga 2,7 kg. Kenapa? Kalau dibayar dengan harga, kita tanya Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, kata mereka enggak sah, zakat fitrah wajib dalam bentuk makanan pokok. Tapi saya sudah terlanjur bayar dalam bentuk harga, Pak Ustaz. Nah, kalau begitu coba tanya Imam Hanafi. Nah, maka datang Imam Hanafi, ya Bu, saya sudah bayar zakat fitrah tadi. Pakai apa? Tanya beliau. Pakai uang. Oh, enggak apa-apa, boleh. Berapa kamu bayar? Seharga 2,7 kg. Enggak cukup, kata beliau. Tejak kedihan sah, tejak kena hansip. Maka menjadi masalah. Maka kalau ingin melakukan, lakukan dengan tuntas. Yang beras dengan timbangan jumhur ataupun yang harga dengan timbangan Imam Hanafi. Itu kalau kita perluas, andai kata boleh pada Imam Hanafi zakat fitrah dengan beras. Cuma yang berkembang sekarang ternyata pada Imam Hanafi zakat fitrah itu hanya sah dalam bentuk gandum, kurma ataupun kismis. Ya, timbullah keributan sekarang. Kalau harus dalam bentuk kurma, maka 2,7 3,8 kg kurma, kamu mang nih. Apalagi kalau disyaratkan harus kurma ajwaf. Itu menjadi masalah lagi. Gandum, oke lah, harga gandum dekat-dekat harga beras, tapi kan harus diimpor dulu dari Arab. Yang biaya impor juga ada nyojin itu. Maka menjadi masalah lagi. Jadi inilah kerumitan-kerumitannya. Maka solusi yang lebih sederhana sebenarnya untuk mempertemukan dua kutub tersebut, ada orang yang mau bayar pakai beras tetapi tidak mau repot-repot menenteng dari rumah. Yang bayar pakai uang sebenarnya tidak mau repot saya udah menyupaya tijik-tijik beras tengku kadang jambun hadong tijik beras leh. Ini sekarang bayar zakat fitrah harus pakai nenteng beras, maka dimudahkan oleh panitia bekerja sama dengan pedagang beras. Umumkan kepada warga masyarakat bahwa kami panitia zakat Kampung Pulan malam sekian malam Pulan akan terima zakat fitrah. Bagi yang punya beras di rumah bawa dari rumah, yang malas nenteng beras bawa uang saja. Ada yang jualan beras di pintu masjid. Saya yakin banyak pedagang beras yang bersedia untuk bekerja sama, karena hari-hari pun mereka harus buka toko pelit-pelit lalak kero empreh urang blok teroro. Tapi di malam bayar zakat fitrah itu sebuah truk lagut di malam. Itu boleh jadi keuntungannya berikut dengan truk itu disumbangkan untuk masjid. Karena akan ada bahaya kan. Ini kalau mau kita selesaikan, tapi masalahnya sebahagian bukan ingin menyelesaikan masalah, ingin memperbesar masalah. Apa prinsipnya? Ilmu hitung penggak kamu bayu. Jadi ini menjadi persoalan bagi kita. Bukan ingin melaksanakan ibadat, tetapi ingin mencari keributan. Maka dibuka ruang-ruang tersebut. Ini persoalan tentang zakat fitrah. Ada banyak kerumitan-kerumitan dalam persoalan yang demikian. Maka ada solusi jalan tengah. Sediakan saja orang yang jualan beras di luar, sampaikan kepada orang yang bayar, Anda tidak perlu nenteng beras, karena tinggal bayar saja, nanti ada petugas yang bawa dari mobil itu, dari tempat jualan ke dalam masjid. Masalah yang keempat, zakat fitrah ini masuk kategori ibadat, dan ibadat itu standarnya pada niat, bukan pada lafaz. Maka
pada zakat fitrah sebenarnya tidak ada kewajiban dan syarat ijab qabul. Tapi selama ini hampir semua tempat penyaluran zakat fitrah itu ada ijab qabul. Fitrah, pitru, fitrah halun, lumbi, ketengku. Jadi masalahnya ijab qabul itu bukan persoalan mudah bagi sebagian orang. Ada banyak yang trauma dengan ijab qabul. Karena terakhir ijab qabul di masjid 7 kali diulang. Saya terima nikah anak bapak Pulan binti Pulin untuk saya dengan mas kawin sekian banyak emas dibayar tunai. Trauma yang terakhir nikah kayaknya 7 kau ulang. Tiba-tiba datang ke masjid untuk bayar zakat fitrah harus ijab qabul lagi. Maka trauma itu muncul kembali kapal ijab qabul lagi. Jadi masalah. Jadi akhirnya orang bukan tidak mau bayar zakat fitrah karena bobot beras itu tadi atau nominal uangnya, tetapi lebih kepada beban psikologis karena harus ijab qabul. Maka panitia zakat harus bijak, fasilitasi saja. Bagi yang tidak puas kecuali dengan ijab qabul, diijab qabul. Bagi yang kira-kira tidak nyaman dengan ijab qabul, serahkan saja, jangan dipersulit. Tapi itulah negeri kita sudah terlanjur menganut falsafah, selama dapat dipersulit untuk apa dipermudah. Makanya ada pio-pio tu nyamnya hanya ijab qabul hansah dekat. Padahal zakat fitrah itu kalau memang sudah positif nanti malam terima zakat fitrah di masjid ini, maka yang bayar zakat fitrah itu bahkan tidak perlu bertemu dengan panitia masjid. Kira-kira ipu-ipu oleh panitia, Bandung harus antri ijab qabul, yang jika diberi naik, tinggal tulis saja di kantongnya, di empang itu, taruh belakang pintu deh. Dari keluarga Bapak Pulan bin Pulin zakat fitrah untuk 5 orang keluarga. Sudah selesai zakat fitrahnya. Enggak harus ijab dan qabul. Yang penting zakat fitrah itu sampai pada orang-orang yang berhak untuk menerima. Jadi jangan dipersulit, dimudahkan saja zakat fitrah. Maka seharusnya zakat fitrah itu dari malam hari raya disalurkan sampai pagi hari raya. Baru mungkin dilaksanakan apabila salat Id tidak dipercepat pelaksanaan pada jam 7 atau 7.30. Maka di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat itu berzakat fitrah pagi hari raya. Mereka sholat Id mungkin sekitar jam 9 sampai jam 10. Tapi kita, jangankan orang kaya yang mau bayar zakat, bahkan yang miskin yang berhak terima zakat pun nggak sempat menanti. Dia telepon, ini prehinan tak boleh tak dekat. Baik, kunjung kena tempat Id. Mau orang preh itu mai preh leh. Kenapa? Karena kita terburu-buru pada sholat Id. Saat kita verifikasi, kenapa buru-buru sholat Id? Ternyata tidak ada hal yang substansial untuk buru-buru salat Idul Fitri, kecuali karena kita ingin buru-buru ke kuburan-kuburan terdekat. Kenapa? Karena kalau telat ke kuburan, nanti yang di kuburan berangkat ke tempat yang lain. Makanya bahkan salat Id itu harusnya kan hari silaturahmi, hari bertemu. Kemungkinan bertemu sebanyak-banyak orang dalam waktu singkat adalah saat kita berada dalam masjid. Kenapa tidak bersabar begitu selesai turun khatib, diumumkan oleh panitia, mohon yang sudah hadir ke masjid, laki-laki dan perempuan jangan pulang dulu, kita berjabat tangan, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Karena untuk menemui seisi masjid hari per hari satu persatu, itu menghabiskan waktu tidak cukup sebulan. Dah keliling kampung cat masjid, mulai dari Lembah Hijau, Beringin sampai ke habis hotel. Itu baru dari sisi waktu. Yang kedua dari sisi biaya, tabuh rumah 3 kilo taka, tabuh rumah 3 kilo taka. Yang ketiga dari sisi penyakit, tabuh rumah, tabuh mirah, tabuh rumah, tabuh mirah. Habis hari raya kita berangkat ke Penang untuk cek gula. Kenapa tidak memanfaatkan waktu ada di masjid, bersilaturahmi, berjabat tangan, selesai pulang. Tapi bahkan itu pun tidak dinanti. Paling-paling hanya tersisa sepertiga jemaah untuk berjabat tangan, yang lain semuanya keluar. Alasannya apa? Buru-buru ke kuburan terdekat. Jadi padahal hari raya itu hari bertemu orang hidup, bukan hari bertemu orang meninggal. Karena yang meninggal itu tidak akan kemana-mana. Cina ngedua anak weweh tahu. Orang udip nyai weweh tu. Maka ketika ada kesempatan bertemulah dengan orang hidup sebanyak-banyaknya. Maka seharusnya pagi hari raya jangan buru-buru salat Id. Apalagi ada orang-orang tertentu yang mereka tidak punya kendaraan untuk datang cepat ke masjid. Salat itu dalam setahun sekali. Ada keterbatasan kendaraan untuk datang ke masjid, mereka harus jalan kaki. Belum sampai ke masjid, di tengah jalan sudah assalamualaikum warahmatullah. Oh enggak apa-apa Pak Ustaz, kami rata-rata di cat masjid ini semuanya ada mobil. Kalau sudah ada mobil, masalah kedua, kamar mandinya terbatas. Satu rumah satu kamar mandi, ada 10 orang anggota keluarga. Mamanya mana ururayanya kalau bagaimana wajibnya? Tirara mau belah minit. Tidak terjangkau, maka kenapa tidak kita berikan ruang lebih santai? Hari raya itu B4 lewat kena jak solat Id, berikan ruang yang luas. Makanya saya di Kota Madia Cot Keeng sudah saya terapkan Idul Fitri ini paling cepat solat Id jam 8.
apalagi kami di Cot Keung itu banyak warga yang prasejahtera, harus jalan kaki. Mereka memang sering jalan kaki, ada masalah kan? Tapi untuk datang sholat id terburu-buru, sampai di tempat lokasi sholat id keluar nafas panjang-panjang, bukan jaga bocil. Jadi mereka tidak akan marah kepada imam karena terlalu terburu-buru pada praktek sholat id. Ini beberapa persoalan yang harus kita rangkum. Mungkin ada banyak persoalan lain terkait dengan zakat fitrah. Kemudian yang paling penting, ini praktek di kampung saya, baik di Aceh Selatan ataupun di Cot Keung, yang perlu kita luruskan. 2012 malam megang, saya masih di Aceh Selatan, akan balik ke Banda Aceh. Saat akan pamit kepada makwa saya itu, tiba-tiba beliau sampaikan sesuatu yang mengusik kenyamanan saya. Apa kata beliau? Biasa aja malam-malam megang mano kadruk zakat fitrah rumah. Saya kaget karena makwa saya itu walaupun bukan orang kaya, tidak masuk kategori miskin yang berhak terima zakat fitrah. Saya apakah tanya merumput zakat fitrah? Jawaban beliau lebih mengagetkan lagi. Cik kemenan dari jamun ke jamun. Rupanya dari sejak zaman masa DI malam hari raya antar zakat fitrah ke masjid, ke menasah. Di Aceh Selatan nggak ada menasah masjid ya, antar ke masjid. Nanti setelah kumpul di masjid, zakat fitrah itu kembali ke rumah-rumah lagi. Maka minta-minta ampun. Kenapa tidak disampaikan saja pada panitia masjid, Pak, ini zakat fitrah kami tidak kami antar lagi ke masjid, kami ambil sendiri. Wah. Karena setelah diantar ke masjid ternyata pemerataan, baik kaya ataupun miskin semua dapat. Zakat bukan untuk pemerataan, zakat untuk pemberdayaan. Saya pikir di Aceh Selatan saja masalah. Pulanglah saya ke Kota Madia Cot Keung di tahun yang sama. Setelah hari raya, beberapa malam kemudian datang jemaah pengajian bersilaturahmi. Saya ceritakan kasus yang di Aceh Selatan. Apa jawaban jemaah? Maka mau Cot Keung menajik aku. Lalu bagi zakat fitrah puan mau rumah mati-mati dia bagi rata. Makan ilham ya. Lalu di mana kita memaknai ayat Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini bukan persoalan tahu tidak tahu. Tidak mungkin di Aceh Selatan itu enggak tahu, karena kampung saya itu pagar pesantren tertua di Aceh, pabrik Tengku, Dayah Darussalam Labuan Haji, Kampung Belangporoh. Pabrik Tengku ini. Enggak mungkin orang enggak tahu. Inilah persoalannya, ilmu di satu tempat, amalan di tempat yang lain. Saat kita gugat, ada banyak pihak yang tidak nyaman hanya karena hanya merumpok dua buah regam. Ini jadi masalah. Masalah berikutnya terkait penyaluran. Keributan selama ini, hak fakir miskin lebih sedikit dibandingkan hak amil. Kenapa? Karena pemahamannya zakat fitrah itu bagi 8, fakir miskin 1/8, fakir 1/8, miskin 1/8, amil, mu'alaf, gharim, riqab, ibn sabil. Kalaulah beras itu dapat sekitar 800 kg dibagi 8, maka satu snef 100 kg. Orang miskin di kampung itu ada 100 orang, masing-masing dapat sekilo. Orang miskin 100 orang, fakir 100 orang, masing-masing sekilo. Amil 5 orang, masing-masing dapat 20 kilo. Maka hilap. Kalau lebih raya hak agen daripada hak rumput. Maka di dalam kitab fikih dinyatakan bahwa hak amil itu ujratul misli, upah kerja yang sesuai. Kalau itu pekerjaannya kira-kira berapa layak diberikan upah. Maka andai kata hak amil adalah 1/8 dari total zakat, saya sangat yakin di Banda Aceh wali kota akan turun dari jabatan wali kota, melantik diri menjadi kepala Baitul Mal. Kenapa? Karena Baitul Mal Banda Aceh terakhir saya tahu kelola zakat satu tahun itu sekitar 20 sampai 25 miliar. 20 miliar. Kalau kita bagi 8 saja, satu senef itu hampir 2,5 miliar. 1/8, 2,5 miliar. Dan di Baitul Mal itu pegawai cuma 25 orang. 2,5 miliar dibagi 25 orang, masing-masing orang dapat 100 juta per tahun, dibagi 12 bulan, 8 juta tengah gaji itu bulan. So gaji itu bulan 8 juta tengah kan? Maka wali kota turun dari jabatannya, melantik diri jadi kepala Baitul Mal. Ini jadi masalah. Maka walaupun banyak dapat harta zakat, hak amil tetap sebatas hak amil. Berapa upah yang layak? Maka itu harus menjadi catatan bagi kita agar jangan sampai salah dalam pelaksanaan, karena semua kitab fikih menulis demikian. Hak amil tersebut ujratul misli, upah kerja yang sesuai. Ini hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula pengajian kita ini adalah pengajian subuh dan waktu subuh akan berakhir sebentar lagi, maka kita padakan dulu. Ini hanya sekedar provokasi untuk memanaskan suasana saja supaya ada keributan sampai nanti hari sholat Id. Jadi mudah-mudahan menjadi ilmu dan pembelajaran bagi
bagi saya sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.